Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramquek dengan NPM 2268760. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul time off. Baik, jadi yang pertama itu eh, ada time off types. Jadi dalam mengerjakan tugas ini kita perlu membuat database duplikasi dari tugas sebelumnya, yang mana format pertamanya itu yaitu npm time off dan penamanya adalah seperti ini. Kemudian sebelum memulai pastikan modul time off itu sudah aktif. Di sini ada modul time off dan statusnya itu sudah installed secara default, maka berarti sudah aktif. Sehingga nantinya ketika kita melihat navigasi, kita dapat melihat ada modul time off. Jadi pada modul ini kita memiliki berbagai peran untuk mengajukan persetujuan hingga cuti. Eh, sebelum modul diaktifkan, kita perlu login sebagai administrator, kemudian kita perlu mengubah aksesnya. Ini kita masuk ke setting pada bagian navigasi, kemudian pada bagian setting ini kita pilih tab user and companies, kemudian kita pilih user, kemudian setelah itu kita cari user HANA, kemudian setelah itu kita ubah bagian time off ini menjadi administrator, karena dia adalah manajer HR. Selanjutnya kita juga pastikan aksesnya pada karyawan user, yaitu Haris, yaitu tidak ada aksesnya. Kemudian pada kasus ini akun saya itu adalah Haris sebagai Kepala Seksi General Affair pada Divisi Human Resource, di mana atasannya itu adalah manajer HANA, dan manajer HANA ini juga memiliki peran sebagai administrator juga. Selanjutnya kita login dengan sebagai manajer HR HANA, kemudian akses time off type pada configuration. Jadi pertama kita masuk, kemudian kita pilih time off. Sebentar. Ya, di sini akunnya itu adalah Hana. Tadi untuk akunnya di sini itu adalah administrator dan ya. Selanjutnya itu kita pada tab configuration kita pilih time of types, kemudian kita masuk ke dalam bagian time of types, kita pilih new untuk membuat time of baru, kemudian kita ulangi langkah-langkah di atas sampai tiga time of terbuat. Dan di sini kita pertama mengisikan hal-hal yang perlu diisi, yaitu di sini ada nama, kemudian approvalnya apa, responsible time of officer, take time off in, kemudian ada kind of time off, require allocation, dan employee request. Kita buat sampai ketiganya jadi. Setelah itu, di sini ada cuti bersaling juga. Kemudian setelah jadi, kita masuk ke bagian allocation. Jadi seorang karyawan sudah menghabiskan jatuh waktu cuti yang dimiliki. Namun ternyata masih memiliki kebutuhan mendesak sehingga perlu mengajukan cuti lagi. Karyawan tersebut mengajukan penambahan jadwal waktu cuti kepada manajer HR, dan sebagai manajer HR buat allocation untuk perusahaan PT kita. Di mana pertama kita dari modul time off masuk ke tab bagian approval dan pilih bagian allocation. Kemudian pada bagian time off ini kita bisa pilih new. Kemudian validasi allocation tersebut sehingga bisa digunakan oleh perusahaan, bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Jadi di sini ada cuti tahunan, kemudian ada type-nya, ada validity periodnya, dan ada mode dan company. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian login sebagai user dan start pengajuan allocation. Jadi pertama kita ke My Allocation dan pada tab My Time Off, sini kita pilih My Allocation. Selanjutnya kita klik New dan buat allocation baru. Di sini terlihat bahwa kita sudah membuat allocation baru. Ada compensatory days, kemudian ada reasonnya, ada durationnya. Di sini yang membuat itu adalah Haris, namun pada di sini state-nya itu sudah di-approve. Tapi pada awal dibuat seharusnya belum di-approve. Nah, selanjutnya itu kita akan meng-approve dengan akun HANA. Jadi di sini kita login dengan akun HANA dan di notifikasi itu akan ada time of allocation-nya. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah, ada validate atau reviews. Kemudian setelah itu manajer HR itu akan menyetujui compensatory days-nya dan akan terupdate di sini allocation approval done. Dan approval-nya itu diubah state-nya menjadi approve. Selanjutnya, kita login sebagai user, kemudian kita pergi ke dashboard untuk melihat jumlah jam dan hari tersisa untuk mengambil cuti pada allocation. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk karyawan ini, untuk kasus ini kita membuat karyawan laki-laki, berarti sudah ada waktu allocation-nya, di mana waktu allocation-nya itu adalah compensatory days, yaitu selama 8 jam. Di sini kita juga dapat melihat bahwa ada allocation yang sudah diajukan tadi tercatat, yaitu 8 jam. Selanjutnya ada time off. Jadi setelah karyawan mengajukan allocation, tentunya karyawan akan mengambil cuti atau mengambil jatah cuti yang sudah diajukan tadi di allocation. Dengan menggunakan akun user, kita akan membuat time off request, di mana pada menu time off, kita ke my time off, kemudian kita ke bagian new. Setelah itu, kita buat time off baru dari akun user. Di sini tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya itu, kita simpan time off yang dibuat dan langkah-langkah yang sama untuk time off selanjutnya. Ya, jadi di sini ada time off yang dibuat.
kemudian kita simpan seperti ini, dan seterusnya itu to approve, dan kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk membuat time off yang lain. Misalnya di sini ada cuti sakit juga, dan ini approval itu tunjukkan kepada manajer HR ya, atau manajer user juga, yaitu Hana. Selanjutnya di sini juga ada compensatory days yang sudah diajukan juga yang akan diambil oleh karyawan. Dan setelah itu kita login menggunakan akun user manager untuk menyetujui time off request untuk cuti tahunan dan cuti bersalin atau compensatory days. Pada kasus ini karena karyawan saya adalah laki-laki, maka kita akan memasukkan compensatory days dan menolak time off request untuk cuti sakit. Sehingga kita dapat melihat tampilan awal ketika kita membuka notifikasi dari akun Hana adalah seperti ini. Ada tiga, tiga request ya, di mana di sini ada cuti sakit, compensatory days, dan cuti tahunan. Kemudian selanjutnya kita buka cuti sakit dan kita pilih reviews di bagian sini. Kemudian selanjutnya itu ini hasilnya, di mana statusnya itu terlihat berubah di sini ya, menjadi reviews. Dan di sini juga terlihat lognya itu terubah jadi reviews oleh manajer HR. Kemudian selanjutnya kita login dengan menggunakan akun user manager HR untuk melakukan persetujuan dari kedua time off, yaitu cuti tahunan dan compensatory days. Yang pertama kita buka cuti compensatory days, tampilan seperti ini, kemudian kita pilih approve. Maka tampilannya akan berubah menjadi approve ya, dan akan kata lognya itu menjadi approved. Selanjutnya itu kita buka bagian cuti tahunan. Nah, di sini kita bisa pilih approve. Kemudian nanti statusnya itu akan berubah menjadi approve dan akan terlihat lognya juga. Setelah itu, setelah semua permintaan cuti disetujui, manajer HR itu bisa melihat laporan tentang status cuti karyawan di bagian reporting. Terlihat mana bagian employee dan jumlah cuti yang diajukan serta karyawan yang telah disetujui. Jadi di sini cuti karyawan kita dapat melihat bagian biru ini ada compensatory days, dia 1 hari alias 8 jam. Kemudian ada juga cuti tahunan, yaitu 2 hari yang diajukan dan sudah di-approve, dan ada cuti sakit nih yang ditolak sebelumnya. Di mana di sini itu ditolak berarti ada 5 hari ya cuti sakit yang ditolak. Ya, sehingga kita melihat bahwa ada terakhir kita login kembali dengan user masing-masing mahasiswa. Kemudian kita klik ke dashboard untuk melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Dan terlihat karena tersisa 10, cuti tahun ini tersisa 10 karena kan awalnya ada 12, kemudian kita mengajukan cuti 2 hari dan setujui sehingga berkurang, dan compensatory days itu awalnya ada 8 jam, kemudian kita ajukan juga 8 jam sehingga menjadi 0 sekarang yang tersisa untuk allocation-nya, dan cuti tahunannya tersisa 10 hari. Nah, selanjutnya itu uh, kita akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari user dan manager pada modul time off. Jadi pada modul time off, peran user dan manager itu memiliki tanggung jawab yang berbeda terkait pengelolaan cuti. User itu berperan untuk mengajukan permintaan cuti seperti jenis cuti tahunan, kompensasi cuti sakit, maupun menentukan tanggal dan durasi cuti yang diinginkan. Selain itu, user juga dapat memantau status cuti mereka, apakah sudah disetujui, ditolak, atau masih dalam proses persetujuan, serta melihat sisa saldo cuti mereka yang dapat membantu perencanaan di cuti masa mendatang. Di mana dalam beberapa sistem, user juga dapat diberikan opsi, atau dalam sistem UDU ini, user itu diberikan opsi untuk mengajukan perpanjangan cuti. Jadi dalam beberapa sistem UDU yang di custom, user itu juga diberikan opsi untuk mengajukan permintaan cuti dan mengunggah dokumen pendukung sebagai surat keterangan dokter atau untuk keperluan cuti sakit. Kemudian sementara itu manajer itu bertanggung jawab sebagai tanggung jawab tambahan dalam pengelolaan cuti tim mereka. Manajer berwenang untuk menyetujui, menolak permintaan cuti dari anggota timnya, serta mempertimbangkan alasan cuti dan memastikan tidak ada konflik dengan jadwal atau tugas tim. Di mana manajer ini juga dalam melihat riwayat cuti dan saldo cuti anggota timnya yang membantu dalam perencanaan sumber daya manusia dan pengelolaan alokasi kerja. Dalam beberapa kasus, manajer itu juga berperan sebagai tahap pertama dalam persetujuan bertingkat sebelum diteruskan ke bagian HR untuk persetujuan lebih lanjut. Selain itu, manajer juga bertanggung jawab dalam memantau jadwal cuti seluruh tim untuk memastikan ketersediaan sumber daya pada hari-hari tertentu agar operasional tim tidak terganggu. Jika kebijakan perusahaan memungkinkan, manajer juga dapat memberikan persetujuan khusus atau cuti tambahan dalam keadaan darurat. Dengan demikian, user itu biasanya lebih berfokus pada pengajuan dan status cuti pribadi, sedangkan manajer itu berfokus pada kinerja tim, operasional, maupun persetujuan cuti. Selanjutnya itu ada eksplorasi pada time approval di time of request. Jadi ada beberapa tipe, utamanya itu ada 4 yang ada di sistem Udo kita. Yang pertama itu ada no validation. Jadi jika opsi ini dipilih, permintaan cuti yang diajukan oleh karyawan itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Permintaan cuti akan otomatis disetujui tanpa validasi. Opsi ini biasanya untuk cuti yang bersifat fleksibel dan jika perusahaan memiliki kebijakan cuti tanpa pengawasan yang ketat. Selanjutnya itu adalah by time of officer.
Opsi ini mengharuskan permintaan cuti untuk divalidasi oleh time off officer yang bisa jadi adalah petugas khusus atau administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan cuti di perusahaan. Time off officer ini akan meninjau atau menyetujui atau menolak permintaan cuti berdasarkan kebijakan dan ketersediaan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah by employee approver. Jika cuti opsi ini dipilih, maka permintaan cuti perlu disetujui oleh approval dari karyawan tersebut yang biasanya merupakan atasan langsung atau supervisor dari karyawan. Opsi ini juga lebih berfokus pada manajemen cuti tingkat tim atau departemen yang memastikan bahwa karyawan cuti itu tidak akan mengganggu operasional tim. Yang terakhir, ada by employee approval dan time off officer. Di mana tipe approval ini perlu dua tingkat persetujuan, yaitu employee approval dan time off officer. Di mana permintaan cuti ini harus melewati persetujuan dari keduanya. Persetujuan bertingkat ini biasanya ditentukan pada jenis cuti yang memerlukan pengawasan ketat atau ketika memerlukan persetujuan dari atasan dan verifikasi dari time off officer untuk memastikan akurasi dan konsistensi dengan kebijakan perusahaan. Terakhir, refleksi. Melalui praktik dalam modul time off ini, saya mempelajari beberapa hal baru yang sangat berguna dalam memahami manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama itu saya mempelajari tentang multi-level approval, di mana tadi ada dua approval yang multi-level, yaitu ada time off officer dan oleh employee approver. Selanjutnya saya juga belajar tentang pentingnya alokasi dan monitoring cuti dalam sumber daya manusia perusahaan, di mana saya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai penting alokasi cuti, yaitu dari sisi allocation dan bagaimana cara mengambil cuti untuk karyawan melalui time of request dan yang setuju oleh manajer. Selanjutnya itu, saya juga belajar tentang peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan cuti. Jadi, peran dan tanggung jawab ini kan ada user, manager, dan administrator. Di mana sebagai user itu karyawan hanya fokus pada kesetujuan dan pemantauan cuti mereka, sedangkan manajer itu bertanggung jawab atas persetujuan, pemantauan, dan pengaturan cuti tim, di mana ada juga administrator yang bertanggung jawab sebagai pembuatan cuti atau time of types. Di mana pemahaman ini tentu menambah penguasaan saya tentang bagaimana peran manajerial sumber daya manusia bekerja dan menjaga kelancaran operasional tim sambil mempertahankan kebutuhan personal anggota tim. Baik, sekian demo saya tentang eh, lab modul time off ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.